Di bagian baterai protection di sini jadi ada 3 opsi kalau di Poco F6. Di Poco X6 Pro dia suhunya di 46,8 guys. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan teman-teman ada update lagi nih untuk aplikasi security. Kali ini versi 10.7.4 ekor 0.1 guys. Nah, ini hanya sekedar informasi aja buat teman-teman yang sudah nyaman dengan security-nya. Stay aja dulu guys, jangan dulu update, kecuali kalau sudah nggak enak ya, itu baru boleh dicoba update. Oke, di sini saya kasih info aja dan biarkan saya dulu aja yang coba guys, seperti itu ya. Dan saya coba tes. Oke, di sini saya sudah install untuk aplikasi security-nya teman-teman. Kita lihat dulu ya, ini masing-masing. Ini saya coba tes di Poco X6 Pro dan juga di Poco F6 ya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah versi 10.7.4 ya, ekor 0.1 teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini juga di Poco F6 juga sudah kita update ya. Dan kita lihat dulu aja masuk ke dalam aplikasinya guys, untuk di masing-masing ya, di masing-masing smartphone-nya. Kita coba deketin dikit. Nah, biar kelihatan ya teman-teman. Oke. Nah, kita lihat ini tampilannya sama-sama ya teman-teman, seperti ini tuh. Ya, sama sekali nggak ada perbedaan antara Poco F6 dan juga di Poco X6 Pro ya. Kita lihat teman-teman ya, ini keluar dulu aja, kita keluar dulu aja dan kita coba lihat masuk ke dalam setelan teman-teman ya. Kita lihat di bagian sini, di bagian setelan tambahan pastinya. Kita lihat di fitur spesialnya. Oke. Kalau kita coba lihat guys di sini ya, ini di Poco X6 Pro. Di sini AI subtitle, detak jantung, ruang kedua, penambahan memori, jendela mengambang ya, rekam layar. Oke. Penambahan memori mudah-mudahan nggak hilang, 12 GB-nya aman ya teman-teman. Sedangkan di sini ya di Poco F6 seperti ini guys tampilannya, AI subtitle, persepsi visual aktif ya, penambahan memori seperti ini. Nah, di sini ternyata ada perubahan, ada tampilan baru guys di aplikasi atau di bagian baterai. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Oke, di bagian baterai protection. Nah, di bagian baterai protection di sini jadi ada 3 opsi kalau di Poco F6. Di sini ada cas sampai penuh, ada baterai proteksi sampai cas 80% ya. Ini untuk di Poco F6, ada smart charging. Nah, di Poco X6 Pro ini jadi ada 2 opsi, bisa cas full dan juga ada smart charging. Nah, kalau misalkan teman-teman mengeluh ya chargingnya lambat, coba teman-teman update ke versi ini ya untuk di Poco X6 Pro dan gunakan charge full atau cas sampai penuh teman-teman ya. Nah, gunakan yang ini, jangan pakai yang ini. Nah, pakai yang ini gitu guys. Ya, ini tampilan baru nih teman-teman ya. Ini setelah update ke security versi 10.7.4 gitu ya. Nah, kemudian teman-teman kita lihat lagi ya. Oke, di bagian bilah sisi ya, di bilah sisi YouTube. Nah, ini biasanya suka ada perubahan guys di bilah sisi YouTube ya. Kita lihat bilah sisinya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Untuk di bentar, ini kok malah masuk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk di sebelah kiri di Poco X6 Pro dia tampilannya seperti ini guys ya. Ada theater mode seperti biasa ya, seperti ini. Kita aktifin nih. Oke, ada sound immersive ya, ada juga di sini trick head, tapi kita pakai yang immersive aja biar disamakan. Nah, seperti ini ya, ini juga tuh teman-teman kita coba aktifkan. Oke, jadi tampilannya seperti ini kalau di bilah sisinya. Kemudian kita coba lihat teman-teman di sini masuk ke dalam game space-nya. Kita lihat guys, di bagian game space-nya di sini apakah ada perbedaan atau tidak. Kalau kita lihat sih sekilas ya. Di sini teman-teman dia hampir nggak ada perbedaan sih teman-teman ya. Oke, kita lihat tampilannya sama, kecuali kalau kita coba lihat di bagian GPU settingnya. Nah, ternyata di Poco F6 dia kereset guys ya. Kita lihat dulu ya, ini di Genshin Impact ya, kita samain. Nah, settingannya seperti ini, kecuali di sini nih beda ya. Kalau di MediaTek itu ada MIPMAP LOD BIOS, kalau di Snapdragon itu nggak ada teman-teman ya, tampilannya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat setelan tambahan mode Pro ada ya, ini sama guys ya, sama. Kemudian di setting juga di sini
performanya kita aktifkan biar nanti langsung aktif mode wheel boss-nya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat untuk bilah sisinya, guys. Bilah sisinya kayak gimana nih? Kita coba langsung aja masuk ya. Sama-sama kita masuk ke dalam Genshin Impact ya, teman-teman. Kita lihat nih, yang atas ini Poco F6, yang bawah ini Poco X6 Pro. Nah, kalau kita coba lihat, guys, di sini sekarang ya di seri kemarin ya 10.6.40.1 itu udah stabil, cuy. Jadi tampilannya nggak ngaco. Ya, di Poco F6 juga sekarang sudah seperti ini tampilannya tuh. Mantap ya guys ya. Nah, sudah seperti ini. Ini di Poco F6, ini di bawah Poco X6 Pro. Jadi udah nggak aneh ya teman-teman ya. Sebelumnya kan kalau di Poco F6 itu voice changer hilang guys ya. Ketika kita coba masuk di dalam game Genshin Impact itu voice changer hilang guys ya. Seperti itu. Dan kalau ini dia aman ya. Tampilannya seperti ini. Ini tinggal nyalain aja nih untuk mengatur brightness layarnya seperti itu. Oke guys ya, seperti ini sama persis ya dengan yang ada di Poco X6 Pro, Poco F6 sama persis. Nah, di sini kita akan langsung aja coba tes teman-teman ya. Saya akan main lebih dari 25 menit kali ini beneran nih. Saya akan coba main lebih dari 25 menit. Bagaimana nanti performanya atau limitasinya nanti kayak gimana guys. Seperti itu ya. Kita coba lihat. Saya akan langsung main, nanti saya coba perlihatkan setelah pas ke limitnya cuy. Kita lihat nanti gimana performanya, sekaligus nanti kita lihat di aplikasi scene-nya kayak gimana. Oke ya, yuk langsung aja teman-teman kita lihat. Ini kita akan masuk dulu ke dalam gamenya. Oke, yuk teman-teman kita lihat nanti ya setelah 25 menit ke depan. Sip. Oke guys, di sini kita sudah main cukup lama nih guys ya. Ini kurang lebih kita main selama 25 menitan lebih guys. Ini kita yang paling atas ini Poco F6, yang paling bawah ini Poco X6 Pro. Kita coba lihat guys. Di Poco F6 suhunya mencapai 47,3. Sedangkan untuk di sini di Poco X6 Pro dia suhunya di 46,8 guys. Masih kalau kita lihat di sini masih demam yang Poco F6 ya, lebih demam di Poco F6 gitu guys ya. Oke, di sini kita lihat di Poco X6 Pro dia sudah ke limit ya. Nah, ini untuk nanti ke limitnya pastinya di menit keberapa nanti kita lihat di aplikasi scene ya. Oke. Kemudian untuk di Poco F6 dia ke limitnya cuman di 50-an, nggak sampai 40-an fps guys ya. Ini kita sudah pakai mode wheel boss ya, tuh teman-teman ya. Ini di awal kita tadi sudah bahas juga ya untuk tampilannya. Ini teman-teman ya, yang atas Poco F6, yang bawah Poco X6 Pro. Kita sudah pakai mode wheel boss. Teman-teman bisa lihat juga di sini ya grafiknya tuh. Kalau di sini dia naik turun. Kalau yang di Poco F6 dia stabil guys. Di 50-an ke atas ya. 50-an fps ke atas gitu ya teman-teman ya. Ini untuk di Poco F6 dan juga di Poco X6 Pro. Kita coba tes Genshin Impact kurang lebih ini mau setengah jam ya. Ini kita mau tes mau setengah jam teman-teman ya. Oke, seperti ini. Dan yuk teman-teman kita langsung saja coba lihat di aplikasi scene-nya. Kita lihat guys. Oke guys, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini yang sebelah kanan ini Poco F6 dan ini sebelah kiri Poco X6 Pro guys. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita main 27 menit. Ini kita juga main 27 menit teman-teman. Bisa dilihat ya. Yuk langsung aja kita coba klik, kita coba masuk. Oke, ini dia teman-teman ya. Nah, oke, di sini ternyata untuk suhu masih tinggi di Poco F6 ya. Nah, ini Poco F6 dia mencapai suhu maksimum di 47 derajat. Sedangkan ini di Poco X6 Pro sampai 46,1 derajat. FPS lebih tinggi rata-ratanya di sini. Poco F6 58,5. Sedangkan di Poco X6 Pro di 58,1 guys ya. Seperti ini. Untuk rata-rata FPS-nya. Nah, teman-teman juga bisa dilihat di sini di grafisnya. Nah ya, teman-teman bisa dilihat kalau misalkan di Poco X6 Pro dia benar ke limit ke 45, sedangkan kalau di
Poco F6 dia sedikit-sedikit guys, tuh turun ya. Jadi nggak langsung blok gitu ya, turun ke 45 fps, enggak guys. Itu yang ada di Poco F6 gitu ya. Dan teman-teman juga bisa dilihat tuh ke bawah ya, ini analisa lainnya seperti kayak penggunaan CPU ya. Teman-teman bisa dilihat dia memang stabil ya di sini. Sedangkan di Poco F6 seperti ini untuk CPU-nya tuh. Teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu guys ya. Jadi gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih ini security ini bagus guys, bagus juga gitu ya. Karena ya limitasinya dia kecil gitu ya teman-teman ya. Tuh, ini 20 lebih dari 20 menit ya. Ini kayaknya 25 menit baru ke limit ya. Tuh, ini baru ya 25 menitan dia baru ke limit ke 45. Bagus guys ini guys ya. Bagus ya. Ini saya main tanpa cooler. Kalau misalkan pakai cooler atau pakai kipas, ini bisa stabil parah sih kalau menurut saya guys. Seperti itu ya. Oke, kalau kita coba bandingkan juga dengan versi sebelumnya nih. Ini versi sebelumnya ya. Nah, ini versi sebelumnya 58,9 sih itu kan, cuman suhunya memang lebih adem. Kalau versi yang sebelumnya itu memang suhunya lebih adem ya dibanding yang saat ini. Karena juga kan yang sebelumnya kita main cuman 22 menit ya, sedangkan kalau sekarang ini kita main mau setengah jam. Pastinya suhu akan jauh lebih panas guys. Semakin lama main pasti akan suhu semakin panas. Gitu guys ya. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau coba, langsung aja cek di deskripsi kombonya. Saya juga sudah sertakan, yang jelas ini saya pakai Joyose-nya ekor 11. Dua-duanya ini pakai Joyose ekor 11 dan itu benar-benar worth it parah guys. Bagus banget ya untuk Joyose ekor 11. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.